Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini dengan materi baru di kelas 11. Kita lihat materinya seperti apa. Ini dia, mengenal teks eksplanasi. Apakah kamu atau kalian pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di meja cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Kita lihat selanjutnya ya. Ini dia. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk agenda hari ini atau video pembelajaran hari ini akan membahas tentang yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Jadi nanti peserta didik akan memahami apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi nanti kalian akan mengetahui kenapa suatu teks bisa disebut teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur teks eksplanasi. Jadi nanti peserta didik akan memahami sistematika pembangun dari teks eksplanasi. Jadi itu tiga hal yang nantinya akan kalian dapatkan pada video pembelajaran kesempatan kali ini. Lanjut ya. Baik, ini dia yang pertama. Stop dulu di sini, kita fokus pada pengertian teks eksplanasi. Fokus ya di sini. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ini yang saya tebalkan ini merupakan pengertiannya, pengertian intinya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi sekali lagi, teks ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain itu terjadi. Suatu kejadian baik itu, kejadian alam maupun kejadian sosial terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi, maksud dari teks eksplanasi di sini adalah teks yang memberikan suatu gambaran proses bagaimana ada sebab kemudian yang mengakibatkan sesuatu itu terjadi. Ya, bisa berupa kejadian alam ini ya, kejadian-kejadian alam ataupun kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masyarakat atau sosial, bisa berupa ilmu pengetahuan, ya ini ya, ilmu pengetahuan ataupun budaya. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Jadi mengeksplan, memberikan sebuah gambaran proses bagaimana suatu kejadian dapat terjadi. Ada sebab, ada akibat. Seperti itu ya. Contoh, misal ada sebuah si A itu mendapatkan nilai yang bagus. Bagaimana si A itu mendapatkan nilai yang bagus? Pasti ada sebabnya. Oh, ternyata dia itu belajar. Akibatnya apa? Itu tadi. Akibatnya adalah mendapatkan nilai yang bagus atau memulai prestasi yang membanggakan. Seperti itu. Gampangannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita stop dulu di sini. Kembali fokus semuanya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut cara kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi. Yuk kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian, yang kedua, hal yang dibahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang terakhir adalah fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ini merupakan kejadian alam ya. Jadi contohnya bisa bagaimana sih sebuah tsunami itu terjadi, kenapa terjadinya banjir, gempa bumi mengakibatkan seperti apa, proses terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi kalau ada teks ya, sekiranya kalian membaca sebuah teks, kemudian ciri-ciri ini ya, semua ini dapat berhubungan dengan teks tersebut, berarti itu merupakan teks eksplanasi. Informasinya dibuat berdasarkan fakta, jadi dapat dibuktikan kebenarannya ya.
Kemudian yang dibahas di dalam teks tersebut adalah suatu fenomena bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi memberikan sebuah pengetahuan baru seperti itu ya. Kemudian sifatnya informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi siapapun. Jadi hanya bersifat informatif saja, tidak ada unsur untuk memberikan ataupun mengajak sesuatu. Kemudian menggunakan kata penanda urutan, jadi adanya konjungsi temporal seperti itu ya. Kemudian ada hubungan generik bukan partisipan manusia. Jadi maksudnya yang dibahas itu bukan manusianya, tapi kejadian-kejadian itu yang dibahas. Nah, itu merupakan teks eksplanasi ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar ya. Saya lanjutkan. Ini dia yang selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu tersusun dari sistematika yang urut ya. Yang pertama ada pengetahuan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga adanya interpretasi ya. Kita lihat satu persatu. Baik, stop dulu di sini. Pernyataan umum ya, fokus di sini. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan tentang adanya gambaran umum fenomena alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Jadi pada bagian ini penulis akan memberikan sebuah gambaran umum tentang fenomena yang dibahas. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat definisi. Contohnya seperti banjir. Banjir itu adalah ini seperti itu. Kemudian misalnya tsunami tadi ya. Tsunami adalah kejadian alam tentang adanya air laut yang menuju ke darat secara masif seperti itu. Jadi gambaran umum fenomena yang dibahas. Jadi penulis sekali lagi memberikan sebuah pengertian atau gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Ya, itu merupakan pernyataan umum. Selanjutnya ada urutan sebab akibat. Stop dulu di sini. Jadi setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini atau pada bagian struktur ini akan dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Sekali lagi, pada bagian ini setelah tadi dijelaskan secara umum tentang suatu kejadiannya atau pengertiannya sudah dijelaskan pada paragraf di atas atau struktur yang pertama tadi. Nah, pada bagian ini atau paragraf ini akan dijelaskan bagaimana sebab dan akibat dari fenomena yang dituliskan seperti itu ya. Jadi kalau misal tadi ada banjir, berarti pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana sebab banjir itu terjadi dan akibatnya seperti apa. Jadi kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat pada hal yang dibahas. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Jadi sekali lagi pada bagian urutan sebab akibat ini akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya kejadian tersebut, kemudian akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut seperti apa akan dijelaskan pada struktur urutan sebab akibat. Ya, contohnya kayak tadi, misal banjir. Berarti pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana penyebab banjir. Oh, ternyata diakibatkan oleh ini. Ya. Kemudian akibatnya seperti apa? Oh, akibatnya sangat buruk bagi masyarakat. Contohnya kayak kehilangan rumah, kehilangan harta benda dan sebagainya. Itu merupakan akibat dari banjir misalnya seperti itu ya. Nah, ini merupakan urutan sebab akibat. Sekali lagi pada bagian ini dijelaskan secara rinci tentang penyebab dan akibat dari fenomena yang dituliskan seperti itu. Lanjut sekali lagi. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah interpretasi. Jadi pada bagian interpretasi dalam teks eksplanasi ini dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Jadi kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat di dalam teks tersebut. Jadi setelah tadi yang pertama kalian memberikan gambaran umum tentang fenomena yang kalian akan bahas, kemudian dijelaskan ya, selanjutnya kalian menjelaskan penyebab dan akibatnya seperti apa. Terakhir pasti akan diberikan simpulan. Jadi simpulan ini berkaitan dengan keseluruhan isi teks yang kalian tuliskan atau kalian baca. Kemudian biasanya di situ akan diberikan tanggapan-tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat di dalam teks tersebut. Kalau misal tadi adalah kalian membahas tentang banjir,
Berarti di sini akan diberikan simpulan, oh banjir ini merupakan kejadian alam yang sangat buruk bagi kehidupan manusia atau masyarakat pada umumnya. Kemudian akan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Jadi diulas secara singkat atau disimpulkan secara singkat mungkin dalam satu paragraf pada bagian interpretasi seperti itu ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini secara lengkap, tidak ada yang men-skip. Jangan lupa berikan komentar ataupun tanggapan terkait dengan isinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.